teman-teman, kembali kita bertemu di video saya di jalan-jalan sendiri siapa takut. Saya masih di Baobab, masih cuti, belum pulang ke tempat kerja, dan kebetulan tadi rencana itu mau cari Taman Yuranata Garden, ternyata udah tutup Bu ya. Udah tutup karena Covid. Terus saya singgah ke Pantai Batu Sori. Pas mau pulang saya belok kiri, ketemu tempat pembuatan apa Bu? Mutiara Bu ya? Iya, Mabe. Mabe itu nama mutiara ya? Iya. Tempat pembuatan mutiara Mabe. Pertama saya nggak tahu nih kalau ada yang tradisional, saya kira cuma perusahaan. Ternyata Bapak itu kasih tahu ada di samping masjid usaha tradisional gitu ya, kita masyarakat. Nah teman-teman, kita lagi nunggu bapaknya yang punya usaha ini, nanti kita wawancarai. Kita mau tanya-tanya nih gimana nih proses pembuatannya dari awal sampai akhir kalau bisa. Oke, nggak apa-apa Ibu, lanjut aja. Oke Pak. Iya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di tempat pembuatan mutiara Pak ya, pengolahan mutiara. Iya. Nah, tapi Pak, ini saya Uli. Saya asal dari Sumatera, kerja di Kolaka, cuma lagi traveling ke sini Pak. Oh iya. Gitu. Terus saya memang lagi sambil traveling itu bikin konten YouTube. Nanti saya mohon izin ini masuk ke YouTube saya, boleh Pak? Iya. Ya, jadi nama YouTube-nya itu Jalan-Jalan Sendiri, dan saya tertarik untuk meliput kegiatan Bapak di sini. Tadi kebetulan lewat, saya singgah di sini Pak. Iya. Ya. Dengan Bapak siapa Pak? Iya, Marcel. Pak? Pak Marcel. Pak Marcel. Iya. Asal dari mana Pak? Di sini putra daerah saya. Putra daerah sini Iya. Pak ya. Oke, di sini Pak usahanya apa sih Pak? Kalau di sini ini hanya usaha mutiara Mabe. Mutiara Mabe Sebagian namanya. saya memang pengrajin, tapi kalau ini bukan rumah kerajinan. Oke. Iya. Ini milik pribadi kami sendiri ini. Iya. Hanya memang saya gabung sama UMKM Kota Baobab juga sampai sekarang. Gitu, Pak. Makanya biasa kita memanfaatkan limbah-limbah bahan baku yang tidak terpakai, terbuang, kita jadikan bahan aksesoris. Seperti kalung, cincin, dan sebagainya lah, Ya. yang bisa diminati oleh para konsumen. Kalau ini Pak, kerang-kerangnya ini dari budidaya sendiri atau beli juga? Budidaya sendiri. Punya apa? Iya. Sebutnya tambak ya? Sama ya? Kayak rakit begitu. Tambak bisa sebutan Iya. juga ya? Oh, gitu. hampir mirip lah kayak karamba. Iya, keramba-keramba kerang lah Kalau ya. orang biasa kerambakan ikan, kita kerambakan kerang. Kerang. Iya. Tapi milik sendiri Pak ya? Milik sendiri. Jadi Bapak punya keramba sendiri, nanti Iya. panen sendiri, Milik pribadi. milik pribadi, baru Iya. diolah sendiri di sini. Diolah sendiri. Kalau penjualan juga ngolah sendiri? Penjualan juga saya sendiri. Alhamdulillah juga beda tahun 90-an Mas sama 2000 awal. Iya. Dulu itu tahun 90-an sama 2000 awal kita masih kesulitan satu pemasaran dan modal. Oke. Nah sekarang alhamdulillah dengan adanya berbagai media ini seperti Facebook lah dan sebagainya, nah, kita diperkenalkan sama orang-orang yang orang luar lah, seperti orang Cina dan sebagainya. Oh, sampai Yang, dulu iya, yang bisa membeli Oke. produk-produk kami, ya terutama ya yang di bidang mutiara Mabe khusus. Mutiara Mabe. Iya, mutiara Mabe. Berarti Pak ada jenis mutiara lain Pak ya, makanya punya nama? Ada Ini nama mutiara lain? Mabe karena orang Jepang yang menamakan, Pak. Profesor Fujita yang penemunya. Sekitar tahun 1970-an mungkin. Oh Iya. gitu. Nah, setelah diselidiki dari Indonesia Timur, Iya. yang paling pas di daerah sini, Daerah Buton sini ya. daerah Buton, Kelurahan Palabusa. Makanya jalan di sini ada jalan dinamakan disebut Jalan Profesor Fujita. Ceritanya dari kerang ini, Iya. penemu kerang ini. Oke. Iya. Berapa lama itu Pak proses durasi panennya? Per berapa bulan? Budidaya dia 6 bulan, 4 sampai 6 bulan Sudah bisa panen ya? sudah bisa panen lah. Satu kali panen kalau boleh tahu berapa? Apa hitung kilo atau kerang? Tidak. Dia tergantung berapa yang banyak yang kita budidayakan. Iya. Oh. Tapi tidak monoton juga Rusak. iya rusak dia. Oke. Kadang Terus Pak, ini gimana sih Pak berkembang biaknya kerang nih bagaimana? Kan dipanen nih contoh nih 5.000. Terus kedepannya gimana untuk bibit selanjutnya? Makanya berkembang biaknya gimana tuh kalau kerang? dulu masih tahun 90-an, Iya. perusahaan PT SBQ dapatnya dari orang-orang Bajo, penyilam. Ya. Mm-mm. Nah, sekarang ada cara yang gampang, Mm-mm. khusus petani pembibitan, mereka pakai sistem long line. Bikin Sistem rakit long? juga, long line. Long line, oke. Bikin rakit juga mereka. Nah, nanti bikin rakit sampai kurang lebih 1 tahun. Heeh. Nanti siputnya melengket sendiri bibit itu. Nanti kita beli sama petani pembibitan dan kita lah petani budidaya, Pak. Siap. Jadi petani budidaya beli ke petani pembibitan. Petani pembibitan. Mereka dapat dari laut langsung. Oh, iya, Melengket langsung. alami berarti ya? Alami. Oh, gitu caranya. Nah, nanti kerangnya terangkat satu demi satu. Mm-mm. Nah, dikasih bariskan tali berjejer dirakit, maka kerang itu akan melengket.
Iya. Cuman sayangnya Pak nggak bisa dilihat ya Pak ya, prosesnya harus di cloud ya. Harus ke laut. Iya, iya, iya. Oke, nggak apa-apa sih. Terus Pak ini ada berapa tahap sih Pak pembuatan dia dari di sinilah. Dari semenjak dia datang kerangnya ini sampai jadi itu berapa tahap sih? Dia pertama tahap pengeboran. Pertama tahap pengeboran. Oke. Seperti itu. Tahap pengeboran, sesudah itu tahap pelepasan umpan atau kancing nokles itu Hmm. di dalam butiran mutiara segumpal yang sudah lendir yang sudah menjadi mutiara itu. Oke. Nah, yang kedua tahap pembersihan. Iya. Pembersihan. Dia cleaning, dibersihkan lagi dengan memakai air keras bercampur sama air. Tapi sudah diketahui kadar aturan berapa campurannya air Yang amannya gitu ya. Yang amannya lah. Oke, pembersihan baru. Nah, sesudah itu tahap pembersihan, tahap pengecetan. Pengecetan. Sesudah pengecetan, pengisian fiber atau racing, Iya. baru kita tahap proses. Proses. Akhir tahap proses. Tahap proses sudah finishing itu ya. Finishing. Terus output dari pengolahan Bapak ini jadi apa? Maksudnya produk apa saja? Jenis-jenisnya. Dia macam-macam. Bisa jadi gelang, kalung, cincin dan sebagainya. Iya, tergantung peminat konsumen. Tergantung pesanan berarti ya? Iya, yang membutuhkan Pak. Kalau untuk rentang harga gimana Pak? Produk akhir. Tentang Harga luar maksudnya sudah di luar daerah sini. Mutiara Iya. Mabe, Kalau ke luar negeri beda lagi. Beda dengan ke luar negeri 25 bulan kita hanya jual sama Misalnya per butir gelang di Surabaya. Oh, per butir. Per butir dia. Di luar Oh, per daerah butir itu. Bobo lah. Oh, nggak sampai kayaknya. Bali, Lombok, nanti mereka yang bawa ke sana. Tapi kadang ada orang luar dari umpamanya Cenas, dia di Bali, kita saling komunikasi hubungi, dan kita kirimkan dia. Gitu. Ya, ya, ya. Jadi kalau kayak gelang itu berapa jadi harganya Pak biasanya Pak? Berapa butir lah itu? Kalau gelang itu ya 7 butir berarti Sekitar 200.000 lah ya? Iya, 200.000 Untuk kayak gelang ya. Ah. Menarik ini. Keren sih. Oh, terus Pak limbah-limbah ini diapain Pak? Sisa bekas kalau limbah-limbah ini mutiara bisa dimanfaatkan ini, Mas. Ini bisa jadi semacam kita bikin mozaik stigma itu, ya, dipotong-potong, ya, ya, bisa dijadikan kotak tisu, ya. asbak dan sebagainya. Kita juga yang kelola atau dijual? Beda lagi itu. Sebenarnya saya juga yang kelola, saya pengrajin juga. Pengrajin juga ya? Pengrajin juga. Tapi karena banyak waktu yang kesibukan, Iya. berat, kita biasa jarang untuk membuat. Jadi lebih banyak dijual ini kayaknya ya? Kalau ini dulu ada yang ambil, sekarang belum ada lagi. Ambil gratis atau kita jual juga? Dijual. Jual ya? Per kilo itu 2.000 sampai di bawah 1.500 rupiah. Ya, menarik sih, menarik. Tapi kulitnya ini pas mengkilat ini, bisa jadikan bahan baku ini. Bisa jadi gelang sebenarnya cincin. Kalau dianu lagi ya, dikorek lagi ya? Dipotong-potong. Nanti dipotong-potong pakai gurinda tangan, kasih proses. Kalau bikin gelang, diolah juga bisa jadi kayak hiasan dinding, bisa digantung, pokoknya alami jadinya dia gitu kan? Ada hiasan dinding di dalamnya. Yang paling mudah mozaik sih. Iya. Yang paling banyak mozaik pasti. Kita Gambar potong kotak-kotak. Ya. Dibor polongan bundar. Baru kita bisa bikin gelang. Iya, bisa. Atau misalkan bikin guci. Iya. Ditempel gitu kan? Bisa lah. Iya. Ada maksimal. Kita di sini memang Mabe. Bukan saja untuk kota di Bau-Bau, kita terbesar untuk di seluruh Indonesia, Mabe. Mabe? Iya. Sudah di sini tempatnya Mabe. Oh gitu. Jadi Mutiara Mabe itu di sini tempatnya. Di sini tempatnya. Nggak ada yang lain? Orang kira dulu di Bali dan Lombok, padahal mereka juga mengambil dari kami. Di Lombok mereka juga biasa di sana juga mereka budidaya, tapi nggak banyak seperti kita. Sebentar Pak, kan kalau saya lihat kan usahanya kan tidak terlalu besar nih. Iya. Tapi di sinilah penghasil terbesarnya ya? Tidak juga terbesar lah. Terbesar ada perusahaan PTSB. Iya, artinya memang dari daerah sini gitu ya? Kalau untuk petani-petani saya. Petani-petani kita yang kelola. Sekaligus saya yang kumpul ya. Kalau yang swasta ada perusahaan di situ ya? Ada perusahaan PTSB. Jadi cuma dua tempat ini yang mengelola di sini ya Pak ya? Iya. Pribadi sini dan ada perusahaan. Ada juga teman saya di. Oh ada lagi. Di daerah pantai, pesisir pantai. Oh sana, gitu. Oke. Intinya saya di sini. Kenapa saya bilang saya ini? Karena petani-petani paling banyak jual ke saya. Oke. Iya. Siap. Kurang lebih 10
10-12 petani Tapi kesimpulannya memang Mutiara Mabe penghasilnya paling besar dari daerah sini. dari Daerah sini. Itu, Indonesia, teman-teman. terbesar Indonesia. Ya, Kalau teman-teman. Jadi terpencil di sini, bisa. Pak ya. Makanya Pemkot Kota Bobo juga Hmm. menjadikan Mabe sebagai ikon bahan produksi aksesoris Kota Bobo. Weh, keren teman-teman. Jadi kalau kalian main ke Kota Baobau, kurang lebih jaraknya tadi 40 menit lah Pak ya dari Baobau ya. 24 kilo. 24 kilo kan ke sini kan. Jalan-jalan ke sini, siapa tahu kalian tertarik entah beli apa gitu kan. Atau pengen tahu prosesnya. Sudah ada yang jadi gak Pak? Ada yang jadi? Boleh lihat Pak? Boleh. Oke. Teman-teman, mutiara yang masih original baru dilepaskan dari kerangnya, masih kotor. Ternyata dia kosong dalamnya itu. Terus ini memang udah begini Bu ya aslinya Bu ya? Warna depan ini ya? Iya. Mengkilat memang nih. Cuman ditambah warna supaya lebih anu lagi toh. Dia tambah ke warna. Kayak gini teman-teman, mutiara. Ini termasuk kecil atau besar Bu? Itu ukuran sedang. Sedang. Yang berapa bulan? 8 bulan ini? Itu ukuran kayaknya 15 kan. Maksudnya 8 bulan baru dia anu. Itu tergantung juga ya. Karena penjualannya hidup di waktu akan 8 bulan. Ini mutiara Mabe Pak ya? Yang udah jadi Pak ya? Aduh. Ini mutiara Mabe. Yang udah jadi? Iya. Jadi ini yang kita jual keluar. Yang sudah jadi begini. Iya, sudah ini yang kita jual. Wih. Tapi Bapak bikinnya ini Pak, tunggu ada, artinya sistem pre-order kah? Artinya tunggu ada yang pesan maunya bentuk warna ini. Oh, tidak sekarang. Oh tidak. Tidak seperti dulu. Nah, sekarang sudah ada memang yang yang ambil barang kami. Iya. Mau bagaimanapun warna bentuknya? Mau bagaimanapun. Oh, oke. Karena mereka sudah sudah ada pembicaraan awal. Cantik. Iya, iya. Kalau dulu kan pasti kan mungkin karena belum terlalu terkenal, Iya. harus sesuaikan lah apa yang Dulu diminta. kadang kita pergi ke Bali itu, tapi saya belum sih, Mas, tahun 90-an itu, awal 2000, Iya. masih teman-teman di sini, yang senior lah. Oh, Nah, gitu. mereka masih ke Bali. Kadang diecer di satu-satu tempat, pindah-pindah lagi. Karena di Bali kan tempat Wisata di ya, sana. semua orang luar negeri datang ke sana kan, mereka suka cendera mata Iya. begini. Nanti di sana, baru di sana kan para pengrajin Bali itu seperti Lombok, mereka udah terkenal dengan desain sama bentuk logam, perak atau emas. Oh gitu. Ini teman-teman, kalian siapa tahu tertarik nih langsung beli di sini. Kalau beli di sini kira-kira berapa harganya Pak? Kalau di luar kan pasti lebih mahal nih. Iya. Kalau memang di luar Pulau Indonesia pasti mahal, ya. Ya. Harga-harga 60.000 sampai 100.000. Kalau di sini 25.000 sampai 30.000 Per butirnya ya? per butir. Oh gitu. 25.000. Dulu masih tahun 90 harganya murah sekali, Mas. Berapa? 8.000 sampai 10.000. Itu sudah murah sekali ya? Ya, murah sekali. Karena kalau kita berpikir secara logika, tidak mungkin mutiara sama seperti harga kerupuk atau kue. Iya sih. Iya, harga 8.000. Iya betul. Karena lihat dari prosesnya Iya. itu gitu kan yang bikin mahal kan. Walaupun ini setengah, tetap mutiara. Sama seperti yang bundar, yang membedakan dia, ini penyuntikan di kulit, sedangkan yang bundar penyuntikannya di daging. Makanya dia jadi bundar. Tapi tetap di dalam ada umpan. Ada segumpal umpan akrilik. Oh gitu. Sama. Cara pembuatan mutiaranya begitu Iya. ya, diumpan terbaru disuntik. Kadang orang mengira yang asli itu yang bundar. Iya. Sama saja. Sama Dari saja. lendir ini. Hanya ini umpannya nanti dikeluarkan, dibuka. Baru kita proses ulang. Ada tahap pengecetan. Oh. Tetapi kalau yang mutiara bundar itu, dia enggak dikasih keluar umpannya. Langsung jadi bahan baku, mau diikat pakai perak atau emas dan sebagainya. Langsung jadi gitu ya? Iya. Oh, gitu. Tapi sama-sama dari lendir siput. Nah, bedanya umpannya enggak dikeluarkan dia, kita kasih keluar. Jadi Bapak ini per berapa bulan baru berangkat untuk menjual keluar? Selesai barang dulu. Selesai barang. Kalau setelah panen 4 bulan, kita bikin barang 3 minggu lah, kurang lebih 3 Berangkat, minggu. Bapak yang berangkat bawa ini ya? Tapi karena saya juga di sini pengepul, maka tidak bertahap kayak 3 bulan. Kurang lebih di bawah 1 bulan saya sudah berangkat. Berapa Pak beratnya semua kok
Satu kali bawa tuh ada nggak 1 ton? Nggak sampai ya? Enggak Nggak sampai berkilo-kilo Ah. mungkin ya? Oh, iya, kilo saja paling kan. Puluhan, sampai nggak puluhan? Karena kalau 1 kilo dia jumlah kurang lebih 1000 butir lebih. 1 kilo itu 1 1000 butir kilo. ya? Iya. Jadi modelnya bawa apa Pak? Kayak kargo ya? Kargo ya? Atau pakai tas atau bagaimana biasa bawa? Biasa pakai tas biasa, Pakai Pak. tas saja ya? Nah, nanti kita kan ambil apa namanya? Surat karantina. Iya, kan harus itu kan Jelas oleh ada bandara kan? surat karantina supaya lebih aman lah. Iya, iya. Jadi kok kayak dokumen kan beres tuh. Iya, ada dokumen. Kalau pendapatan, kalau boleh kasih rank. Iya. Kira-kira berapa Pak untuk usaha yang tadi pengepul, Bapak juga yang menjual? Kalau terus terang, kalau di mana di Pendapatan. pengepul itu, saya dapat untung lah kurang lebih Rp2.000 per butir. Daripada hasil kayak Rp25.000, saya dapat untung Rp2.000. Iya ya. Iya. Kalau hasil saya sendiri, pendapatan saya sendiri, kadang saya panen 4-6 bulan, menghasilkan saya suntik 10.000, biasa saya menghasilkan 50-50 lah. 50-50? Iya, 5.000 lebih. Berarti kalau 5.000 kali 18.000, sudah itu hasil daripada Tapi kan per 6 bulan tadi ya. pendapatan saya per 6 bulan. Iya. Tapi di situ pun sudah ada tahap pengeluaran juga. Kita tidak hitung bersih, Itu kan masih bruto berarti masih kotor ya? masih kotor. Ada karena kita kasih gaji orang. Iya, belum ini, belum Iya, itu berangkat apa belum segala macam. yang pertama pembelian pembibitan siput. Bibit kita beli dengan harga 1.200. Dulu masih 600, sekarang udah naik 1.200. Dengan sudah 1.500. Dampak BBM mungkin. per cangkang. Oke, terus. Ya, per cangkang. Kedua, kita beli untuk bikin rakit, beli rem, beli bambu, tali dan sebagainya. Iya. Beli tali tasi, kita bayar orang yang bikin rakit, penyuntikan dan pembuatan jaring. Itu bahan-bahannya, nggak rumit ya. Nggak rumit ya? Nggak rumit. Tapi Pak, usaha ini ada ini nggak? Ada pasang surutnya nggak dia? Maksudnya tantangan tersendiri Jelas. untuk usaha begini Jelas, apa Pak? pasang surut. Apa itu kendalanya Pak? Yang paling sering terjadi atau yang paling besar apa? 2 saja. Apa itu? Waktu kemarin itu masih tahun 2000 awal itu, kita modal dan pemasaran. Saya nggak tahu teman yang lain yang punya modal. Iya. Mereka kalau di modal bisa, tapi Iya. pemasarannya agak sulit. Pemasarannya. Nah, Kurang peminat mungkin maksudnya. waktu kemarin atau bagaimana? tidak sih juga, Mas. Karena kemarin itu memang media kecanggihan teknologi sangat berpengaruh. Oh, betul. Nah, Betul. Tahun 95 sampai awal 2000 itu masih jarang HP Android. Susah sekali itu emang. Sekarang dengan adanya HP Android, Iya. kita bisa berkomunikasi sama pembeli-pembeli di Indonesia, di luar Indonesia. Enggak, artinya bisa memotong tahap-tahapan itu ya Pak ya, bisa langsung Iya. ke pembeli langsung Iya. gitu kan. Dulu ada teman-teman yang mengetahui pembeli di Bali, mereka tidak akan terbuka juga dengan kami. Karena Iya. disitulah mereka mencari keuntungan. Betul. Iya, karena sekarang ini adanya media online, saya yang masih tahap pemula ini sudah bisa saya berpikiran besar di Mabe ini. Iya. Dengan jarak berapa tahun saya sudah bisa mengumpulkan petani-petani, mengumpulkan barang-barang mereka. Ini karena sebagian besar media daripada media kecanggihan teknologi. Iya. Iya. Termasuk untuk penjualan ke depan Iya. Pak ya. Iya. Tinggal posting, bikin Instagram sendiri contohnya Iya. gitu kan. Tapi yang terbesar lagi, Iya. ya kita tidak lupa bersyukur kepada Allah. Ya, SWT. harus yang paling utama. Yang di atas Tuhan, di atas. Tapi maksud saya Pak, kayak Karena kondisi alam contohnya mungkin curah hujan atau laut atau bagaimana. berpengaruh sekali, Mas. Kondisi alam atau curah hujan itu berpengaruh sekali. Untuk budidaya ini juga termasuk ya. Kalau di saat hujan biasanya orang apalagi hujan keras, hujan deras, mereka enggak melakukan proses penyuntikan karena banyak kotoran. Iyo. Nah, itulah yang membuat mutiara biasa berdampak ada bintik, Nggak bersih gitu ya. enggak bersih. Ya, karena kotoran atau polusi itu. Artinya dari usaha ini tetap ada juga potensi gagalnya Pak ya. Misalkan dari 5.000 yang kita kerjakan belum tentu 5.000 juga yang dipanen kan begitu. Iya. Kayak tadi Bapak cerita. Tapi alhamdulillah pasti di semua yang kelola budidaya mutiara Mabe mereka ada untung walaupun sedikit.
Iya. Mantap lah, keren. Jadi teman-teman kalau kalian lagi main-main ke Buton Bau-Bau, Iya. singgah ke kecamatan apa nih Pak namanya? Kecamatan Yaleang, Kampung Kelurahan Palabusa. Kelurahan Palabusa, ketemu dengan Pak Marcel, Iya. budidaya ini apa mutiara mabe. Mutiara Mabe. Mutiara terkenal dan disinilah penghasil terbesarnya Pak ya, Terbesar daerah di- sini ya. Di Indonesia. Di Indonesia daerah sini. Jadi kalau Mutiara kalian Mabe. ketemu mutiara-mutiara di Bali, dimanapun itu dari sini semuanya Nah. gitu Pak ya. Mereka juga bikin pembudidayan tapi tidak sebanyak kami. Tidak sebanyak Di ini. Lombok ada juga teman-teman Ya, di sana, tapi tidak sebanyak di Palabusa. Ya, Nah, ya, dulu orang memang mereka tahu itu di Bali, Mm-mm. padahal dari sini semua. Dari sini semua, di sana sudah tinggal jual kan. Iya, karena di sini juga ada perusahaan swasta itu, Itu juga Ya, mungkin PT besar Beko. penghasilnya. nah besar dia. Nah, mereka itu memang sudah terkenal Sudah lama itu PT. Pak? dari tahun 1908 awal 80 kayaknya, Oh, lama. sudah lama. Iya, 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 iya. Mereka juga berarti mereka ambil dari petani juga atau ada Tidak. Tidak ya, sudah punya budidaya sendiri ya. Iya. Bahkan kami yang petani itu dasarnya tahu dari perusahaan PT Beko. Berarti Bapak dulu juga di situ kerja. Saya tidak. Oh, tidak. Saya hanya lihat-lihat saja bagaimana cara-cara mereka berbudidaya ini, saya bisa tahu. Iya. Dan akhirnya sekarang masuk rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke deh teman-teman, saya mau lanjut lagi, mau cari lagi apa bisa saya ekspor di Bau-Bau di Buton ini. Saya Pak memang jalan begini bikin konten begitu Oh, Pak. iya. Iya, jadi kan saya kerja di Kolaka. Iya. Nah, cuti 2 minggu ya mutar gitu. Saya dari Munah kemarin. Artinya kita yang tadinya tidak saling kenal, Ya. perkenalkan di situ. Iya, Silaturahim lah. Mudah-mudahan video ini juga bisa banyak yang nonton. Amin. Nah, usaha Bapak semakin berkembang, rezekinya Amin. lancar. Iya. Siapa tahu saya kedatangan sini lagi, udah punya bangunan Iya. yang lebih besar contohnya atau Nah. karya yang lebih luas. Amin. Mudah-mudahan Pak ya, kita berdoa Iya. Pak ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Iya. Oke, kita yel dulu sama Pak Marcel. Jalan-jalan sendiri, siapa takut? Oke Pak, makasih Pak ya. Maaf nih Pak mengganggu Pak. Berarti dari Kolaka. Dari Kolaka saya Pak. Iya. Kalau aslinya Sumatera Pak. Sebenarnya saya